Ketika kita berbicara tentang raja-raja yang menakjubkan dan luar biasa, maka nama Alexander the Great harus kita bicarakan. Alexander the Great atau Alexander III adalah seorang raja Makedonia Yunani kuno. Dia sosok yang cerdas, tekun, peduli, berani, bertanggung jawab, dan berintegritas. Alexander hidup pada abad keempat sebelum Masehi. Dengan umurnya yang singkat dan muda, dia berhasil menaklukkan sebagian wilayah Eropa, Asia, dan Afrika. Bisa dikatakan sepertiganya dunia. Kerajaannya mengantarkan perubahan di tanah yang dia taklukkan. Kesuksesan tersebut tidak serta-merta didapatkan dengan mudah. Hidupnya penuh dengan perjuangan. Berikut 5 pelajaran hidup dari Alexander the Great. Sebagian besar orang dikuasai rasa takut dan pemalu. Kita lebih cenderung menghindari ketegangan dan mencari aman. Kita mungkin memikirkan untuk melakukan suatu tindakan yang berani, tapi jarang kita melakukannya. Kita masih takut untuk menerima konsekuensi dan resiko dari tindakan berani jika kita lakukan. Contohnya, saat kita hendak membuka usaha, berbisnis, kita takut akan resiko kegagalan, kita takut rugi, takut akan tidak diterima usaha kita, sehingga kita tidak pernah mencoba melakukannya. Saat kita ingin merantau ke tempat lain yang lebih baik, kita takut akan lingkungan baru, takut akan segala resiko yang terjadi. Saat kita hendak menyatakan perasaan kepada seseorang, kita takut akan responnya, kita takut akan penolakannya. Alexander the Great, seorang raja yang berhasil meluaskan daerah kerajaannya. Salah satu kunci keberhasilannya adalah keberanian. Dia berani menghadapi tantangan. Alexander mengatakan, setiap kali seseorang bebas dari rasa takut, ia menjadi tak terkalahkan. Level ketakutan kita pada masa sekarang terbilang mengkhawatirkan. Sering kali kita takut untuk hal-hal yang tidak rasional, padahal sesuatu yang kita takutkan belum tentu bakal terjadi. Kita juga terlalu takut apa yang dikatakan orang. Parahnya, kita sudah takut karena prasangka-prasangka negatif kita. Memanglah sifat alamiah manusia, tapi letakkan ketakutan pada porsi tertentu dan jangan sampai menjadi penghalang kita, bahkan menguasai diri kita. Takutan menjadi musuh dalam diri kita. Kita harus mampu menaklukkan ketakutan-ketakutan di dalam diri kita. Orang yang menaklukkan rasa takut dalam diri, inilah yang disebut pemberani. Maka, jadilah pemberani. Waktu akan sangat berarti jika kita pandai menggunakannya. Sebaliknya, waktu akan memakan kita jika kita tidak pandai menggunakannya. Apalagi zaman sekarang, kita merasa waktu cepat berlalu, umur semakin terbatas. Sangat disayangkan jika kita tidak menggunakannya dengan cermat. Mungkin kita merasa umur kita masih sekian, sehingga kita terlena, kemudian secara tiba-tiba waktu berlalu. Ini problem kita, mentang-mentang masih muda, tapi salah dipergunakan. Menurut Alexander the Great, aku lebih suka hidup yang pendek dalam kejayaan, daripada umur panjang dalam ketidakjelasan. Kebanyakan dari kita ingin berumur panjang, tapi lupa untuk menggunakan anugerah umur kita yang telah diberikan. Kita pergunakan untuk apa umur kita? Alexander sendiri hidup dengan umur yang tidak lama. Umurnya hanya 33 tahun. Hidup sekitar tahun 356 sampai tahun 323 sebelum Masehi. Dalam waktu yang tak lama, ia mampu melebarkan sayapnya. Masa mudanya dihabiskan untuk belajar, mengembangkan diri, berlatih, meningkatkan kemampuan, dan hal-hal positif lainnya. Seringkali kita menyia-nyiakan waktu dalam hidup kita untuk hal-hal yang tidak penting, seperti berlama-lama di media sosial, terlalu lama nongkrong, bermalas-malasan, berlarut dalam kesedihan. Bukan berarti hal-hal itu tidak diperbolehkan, hanya saja tidak berlebihan dalam batas tertentu. Gunakanlah waktu kita untuk hal-hal yang berguna, menggunakan waktu untuk produktif, misalnya meningkatkan pengembangan diri kita dengan belajar, olahraga, melakukan kreativitas, dan meningkatkan skill kita. Semua orang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, ingin tahu ini itu. Tapi sayangnya, rasa ingin tahu hanya sampai pada keingintahuan akan hal yang negatif dan digunakan untuk hal yang negatif. Pengetahuan yang baik akan memberikan dampak positif kepada kita. Alexander the Great pun banyak belajar dari ayahnya. Kemudian dia juga berguru dengan Aristoteles, seorang filsuf Yunani kuno yang sangat terkenal hingga saat ini. Dengan adanya pengetahuan yang mumpuni, kita akan meningkatkan keahlian kita, entah di bidang apapun. Menurut Alexander the Great, tanpa pengetahuan, keahlian tidak dapat difokuskan. Tanpa keahlian, kekuatan tidak dapat digunakan. Dan tanpa kekuatan, pengetahuan tidak dapat diterapkan. Dengan pengetahuan, kita dapat melihat orang-orang pada keahliannya masing-masing sesuai dengan bidangnya, sehingga fokus dan tepat sasaran.
Keahlian diasah dengan pengetahuan yang dikembangkan, terus-menerus belajar dan ditambah ilmu pengetahuannya, sehingga pengetahuannya tidak dangkal dan menjadi ahli dalam suatu bidang. Ahli fisika, ahli IT, ahli sejarah, ahli politik, dan ahli lainnya. Asahlah keahlian kita dengan pengetahuan. Kemudian, kekuatan memerlukan keahlian. Seorang yang berkuasa tapi tidak memiliki keahlian akan sia-sia. Begitupun pengetahuan. Tanpa adanya kekuatan, pengetahuan tidak dapat diterapkan. Ribuan buku, jurnal, sarjana, tapi tidak ada kekuatan untuk menggunakannya akan menjadi sia-sia, tidak dapat diterapkan. Jadi, pengetahuan, keahlian, dan kekuatan saling terhubung untuk mendukung satu sama lain yang dimulai dari pengetahuan. Alexander the Great seorang yang tekun. Dia secara konsisten melakukan pekerjaan dan tugasnya. Dia tidak bermalas-malasan dan terlena oleh kemewahan istana. Dia bekerja keras dalam mencapai impiannya. Quotes dari Alexander the Great: "Kejayaan akan memahkotai tindakan dari mereka yang bekerja keras dan menantang bahaya." Setelah menjadi pemberani dan menaklukkan ketakutan, kita akan mempunyai semangat. Semangat yang kita miliki menjadi pendorong untuk bekerja keras. Saat bekerja keras dengan semangat, biasanya kita berani mengambil resiko dan menantang kesusahan menjadi rintangan. Kata Alexander the Great, "Menurutku, orang yang penuh semangat itu tidak memiliki tujuan lain dari kerja selain kerja itu sendiri." Orang yang semangat bekerja, semangat melakukan untuk suatu hal, biasanya memang tujuannya adalah kerja itu sendiri. Sehingga dia merasa happy dan bahagia saat melakukannya. Ada sebagian orang ketika melakukan suatu pekerjaan, dia menikmati prosesnya, dia merasa bergairah, dia tidak hanya melihat hasilnya saja, tapi memang karena kerjanya adalah passion dari dirinya sendiri. Kerjaannya dilakukan dengan semangat dan senang hati. Itulah mengapa kita lihat banyak orang yang terus bekerja walaupun hasilnya tidak kelihatan. Ada yang sudah kaya tapi tetap terus bekerja karena mereka bukan hanya fokus kepada hasilnya, fokus mereka adalah kerja itu sendiri. Bersemangatlah dalam bekerja, maka kejayaan akan memahkotai kita. Pada masa Alexander the Great, memang sistem dunia adalah penaklukan dan perangan. Tapi Alexander sadar bahwa ketika hanya dengan penaklukan dan peperangan, maka tidak akan menetap dalam hati manusia. Alexander berkata, apapun kepemilikan yang kita peroleh dengan pedang tidak akan tetap dan hanya sementara, sedangkan cinta yang kita peroleh dengan kebaikan dan keadilan menetap dan tidak akan musnah. Kalau hanya menaklukkan dengan pedang dan perang tanpa ada kelanjutannya, maka hal itu akan didapat hanya sementara, perlu adanya cinta. Hal ini sama aja ketika kita sedang kompetisi menjadi seorang ketua atau pemimpin. Setelah kita menang dalam pemilihan, kita warnai dengan cinta, kita tebarkan kebaikan dan menegakkan keadilan. Alexander memiliki cinta dan kasih sayang yang sangat luas. Cinta dan kepedulian ada di dalam dirinya. Mari kita tebarkan cinta dan kasih sayang. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like dan share, kemudian subscribe untuk video selanjutnya. Sekian, terima kasih sudah menonton.